nggak paham apa yang harus dilakukan gitu misalnya. Jadi harus adanya komunikasi skill yang baik yang dimiliki oleh seorang manajer dalam menyampaikan idenya atau gagasannya kepada bawahannya, sehingga kemudian dia bisa memengaruhi bawahannya untuk bekerja dengan baik. Nah, core competencies atau kompetensi inti atau kompetensi kepemimpinan inti setidaknya ada 5. Seorang manajer dia harus bisa memberdayakan atau menggunakan kewenangannya ya untuk memberdayakan timnya, empowerment, lalu menggunakan intuisinya untuk mencapai objektif yang sudah ditetapkan, lalu juga harus memahami dirinya atau self understanding gitu ya, dia berdiri di mana gitu kan, lalu dengan value tersebut dia harus bisa membawa tim itu menuju sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Tentu kepemimpinan harus memiliki visi dan juga value atau kesesuaian nilai. Oke, ini saya bicara sedikit mengenai ini tadi, belum saya bahas, tapi saya sudah sampaikan sedikit mengenai Abraham Maslow teori hierarki kebutuhan. Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan menjadi pendekatan kita dalam berkomunikasi kepada tim kita. Ini penting kita ketahui sebagai insya Allah calon pemimpin ya. Yang pertama paling enggak kita harus paham bahwa ini hierarki kebutuhan yang umum ya, teori Maslow yang umum. Sebenarnya pada kenyataannya kan ini udah sangat berkembang dinamis sekali. Tapi paling enggak ini yang udah dasar banget yang literatur banyak gunakan ya. Bahwa ada 5 kebutuhan penting manusia, bentuknya hierarki. Jadi kebutuhan hierarki itu biasanya manusia itu kebutuhan yang paling bawah dulu, yang paling lebar ya jurangnya itu untuk kemudian dipenuhi, baru kemudian naik ke jenjang berikutnya. Gitu. Semakin lama semakin fokus ya, semakin mengerucut gitu. Kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan yang pertama yang lebar sekali adalah kebutuhan fisiologis. Ini kaitannya dengan kebutuhan needs yang dasar banget kayak sandang gitu ya. Setiap orang butuh sandang yang baik, lalu juga pangan, butuh makan yang cukup ya, yang cukup, lalu juga papan, tempat tinggal yang layak gitu. Ini penting untuk kita ketahui, karena kalau tidak, kita nggak bisa mendekati, kita nggak tahu ini, teori ini, maka kita nggak bisa berkomunikasi efektif kepada bawahan kita. Karena tadi kita kan udah belajar komunikasi antar pribadi aja, kita juga harus menumbuhkan motivasi. Gimana caranya kita bisa tahu motivasi orang kalau kita nggak tahu kebutuhan dia apa? Gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan fisiologis itu kaitannya dengan sandang, pangan, papan, paling tidak itu. Kalau sekarang mungkin udah ada yang tahu ya, udah ada sedikit bergeser bahwa kebutuhan fisiologis kita kadang kita sangat butuh dengan yang namanya wifi ya teman-teman ya. Ya, tapi ini yang umum gitu ya, sandang, pangan, papan. Lalu kemudian setelah fisiologis orang terpenuhi, gaji dia udah cukup buat memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, maka kemudian biasanya seseorang itu akan ingin memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Security needs, secure needs. Apa itu contohnya misalnya? Kalau misalnya kita tinggal di rumah, kita punya rumah. Kalau punya rumah aja itu kan di kebutuhannya fisiologis, papan. Tapi kemudian kita punya rumah, tapi kita pengen punya rumahnya yang ada satpamnya misalnya. Yang satu pintu aja gitu kebukanya, one gate system gitu, residence gitu, yang cuma maunya cuma beberapa, lalu juga kebutuhan keamanannya dia ngerasa lebih nyaman kalau misalkan ada satpamnya, lalu ada CCTV-nya dan lain-lain. Ini akhirnya muncul bisnis-bisnis CCTV, lalu muncul bisnis perumahan dengan layanan keamanan yang cukup baik gitu ya. Ini adalah terminologi bahwa mereka menjual sesuatu karena mereka ngerasa bahwa pasar sasarannya butuh itu. Mereka nggak lagi ngomongin rupiah yang cuma sekedar pengen punya rumah sebagai papan, tapi udah lebih dari itu. Punya rumah tapi juga ingin ada kebutuhan lain yang terpenuhi, ya ini kebutuhan akan rasa aman.
Nah, meningkat lagi kebutuhan manusia, lebih spesifik lagi ketika keamanannya sudah, maka kemudian dia butuh juga lah social needs gitu ya, kebutuhan sosial kepada lingkungannya, dia butuh berinteraksi kepada lingkungannya. Lalu juga secara spesifik lagi orang butuh ketika social life-nya dia udah butuh, ini kan kebutuhan sosial sudah sangat butuh, sudah banyak merupakan bagian keinginan yang tidak bisa dilepas dari seseorang, maka muncul apa? Muncul komunitas-komunitas tertentu ya, bisnis-bisnis berbasis komunitas. Kita tahu ya, misalnya kita sepeda gitu ya, sepeda biasanya diasosiasikan dengan social life tertentu, komunitas tertentu, dan pada kondisi itu cenderung didominasi oleh katakanlah kaum urban ya, kaum urban yang pendapatannya katakanlah sekian gitu ya, sekian rupiah yang cukup lah, lebih dari cukup katakanlah. Itu udah mulai bermunculan bisnis-bisnis yang itu. Makanya kita harus tahu kebutuhan, teori kebutuhan Maslow ini untuk apa? Untuk juga mengkreasikan pesan kita. Kita mau berbisnis kita kemana nih arahnya? Mau menyasar pasar yang mana? Gitu. Yang mau kebutuhan apa yang mau kita cukupi? Dari 5 ini kita mau di mana bisnis kita? Itu kita perlu ketahui. Di lain sisi kita juga sebagai di industri bisnis kita harus tahu buat karyawan kita, buat stakeholder kita, sehingga kita bisa bicara secara efektif kepada mereka karena kita mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nah, secara spesifik lagi, semakin sempit lagi, yaitu kebutuhan akan harga diri, namanya self esteem ya, self esteem needs ya, kebutuhan akan harga diri kita. Biasa orang semakin dia sudah merasa lebih dari cukup, maka mereka merasa bahwa dengan dia diakui lah harga dirinya, dia katakanlah kaum yang secara sosial sudah cukup tinggi, maka kemudian dia menjadi penting untuk pengakuan itu sendiri. Bahkan yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan akan yang namanya self actualization needs atau kebutuhan akan harga diri. Nah, pada kondisi ini biasanya sudah mulai kan muncul orang ingin diakui lah aktualisasi dirinya. Misalnya kalau di bisnis itu kita misal membeli kendaraan gitu ya, kita maunya yang wah gitu, yang wah, terus kemudian yang katakanlah kita dihargai dengan supir pribadi. This meeting will end in 10 minutes. Cepat sekali. Poinnya itu teman-teman kurang lebih mengenai kebutuhan, sehingga kita harus tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lain, sehingga dengan kebutuhan itu pendekatan kita pun akan berbeda. Nah, ini juga ada 2 faktor teorinya Frederick Herzberg, bahwa ada faktor hygiene dan juga faktor motivator yang perlu diketahui bahwa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, yaitu mengenai kondisi kerja, kebijakan perusahaan, ini kaitannya dengan hygiene ya, atau sumber ketidakpuasan kerja. Supervisi, gaji, itu penting banget. Hubungan dengan rekan kerja, status kontrak atau status permanen gitu kan, itu kan berbeda. Lalu juga job security atau keamanan kerja gitu. Lalu juga kehidupan pribadi, itu sumber-sumber daripada ketidakpuasan secara teorinya. Lalu juga sumber kepuasannya ada. Sumber kepuasannya apa? Orang itu termotivasi kalau pekerjaan itu sendiri ya, dari pekerjaan itu bernilai menurut terminologinya dia, pekerjaan itu sendiri, lalu tanggung jawabnya, lalu juga ada eksistensi tadi ya, pengakuan, kan itu ada kaitannya dengan nomor 4 ya, pengakuan, lalu juga prestasi itu nanti juga bisa kaitannya ke nomor 5 tuh di Maslow, self aktualisasi ya, lalu juga promosi, ketika dipromosikan itu merupakan sumber daripada kepuasan, pertumbuhan dan juga pengembangan. Nah, tadi kan di awal slide yang pertama saya sempat bilang bahwa ketika kita bicara komunikasi baik lisan maupun tulisan, kita nggak bisa lepas juga dari yang namanya kita mendengar dan membaca. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kita itu butuh ahli dalam hal mendengarkan. Kebanyakan orang cuma maunya berbicara tapi dia nggak mau mendengarkan. Padahal sejatinya ketika kita mau jadi pembicara yang baik, kita mau memahami kondisi audiens kita dengan baik, maka kita harus membaca lebih baik dan juga mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan empati.
gitu ya. Jadi dengan pikiran dapat memilih kata-kata yang dapat disampaikan sehingga kita nantinya bisa lebih mudah dalam berbicara. Terus juga mengaitkan dengan emosi kita, ketika dengan emosi dapat diungkapkan perasaan suka, duka, yakin atau ragu-ragu dalam berhubungan dengan orang lain. Dan itu terlihat teman-teman ketika kita berkomunikasi, ketika kita mendengarkan dengan aktif, itu kelihatan. Dengan bahasa tubuh bisa lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan dengan kata-kata dan perasaannya sehingga diungkapkan dalam bentuk tindakan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, dengan kita mendengar dengan lebih baik gitu ya, menjadi pendengar yang baik, setidaknya kita bisa menghasilkan 8 poin ini. Bahwa pendengar yang baik akan bisa memisahkan mana yang fakta gitu ya, dan mana yang gosip gitu. Karena kan kalau fakta biasanya ada datanya ya. Kalau yang gosip, gibah, nggak jelas, kadang kita subjektivitas kita yang tinggi gitu. Makin kesini kan teman-teman udah makin bisa ya, harusnya membedakan ini. Karena menjadi pendengar yang baik. Lalu pendengar yang baik dia memiliki kecenderungan membuka ide-ide dari ide-ide baru gitu ya dari pihak lain sehingga mendorong berkembangnya kreativitas. Tapi kalau misalkan mereka yang nggak mau dengarkan maka dia akan menutup celah daripada kreativitas. Yaitu kurang lebih pendengar yang baik juga akan menghasilkan prestasi kerja dengan peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka dengar dan kapan mereka berpartisipasi dalam tumbuh dan berkomunikasi dengan baik. Kurang lebih itu teman-teman. Saya akan kirim nanti ada beberapa yang typo tapi saya akan perbaiki dan saya akan kirim ke ketua kelas setelah presentasi ini. Kurang lebih itu teman-teman bahasan kita pada sore hari ini. Sampai di situ ada pertanyaan teman-teman? Ada? Ada teman-teman? Ini ada tidak ada karena ngerti atau memang tidak ada karena saya nggak jelas gitu. Teman-teman bisa dipahami materinya karena kita udah mau mati ini. Oke, saya sudah harus menyudahi. Untuk kisi-kisinya ada pertanyaan? Tidak? Udah ngerti semua? Teman-teman, ini komunikatornya bingung nih. Komunikatornya bingung nih, teman-teman ini ngerti apa nggak ngerti? Apa saya kecepatan atau gimana? Ada, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Cukup kalau begitu. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Semoga aktivitasnya aktivitas yang bernilai ya. Bernilai ibadah ya. Insya Allah apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Sepanjang kita niatkan karena Allah dan kita selalu berada di jalan yang lurus lah insya Allah begitu. Ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.